menonton dan klik video ini. Jadi gimana kabar kalian, Wak? Semoga sehat-sehat aja dan dimanapun kalian berada, stay safe dan juga jaga kesehatan selalu ya. By the way, thank you juga untuk kalian yang udah selalu ada di channel ini, selalu komen, kemudian memberikan saran, kemudian memberikan masukan, dan juga ada yang beberapa dengan relanya mereview kembali dari hasil pembahasan yang gua sampaikan. Itu tuh kayak sebuah apresiasi banget gitu buat gua, karena isi dalam video ini benar-benar disimak oleh kalian semua, Wak. By the way, kemarin ada yang nanya, kenapa subscribernya disembunyikan? Ya, dengan beberapa alasan pertimbangan gua tuh kayak nyembunyiin, dan bentar lagi subscribernya menjelang 3000 nih, Wak. Karena memang menjelang 3000, gua mohon kepada kalian semua, ayo sama-sama kita menjadi bagian dari 3000 subscriber pertama dari Odisol channel ini. Dan tentunya kalian menjadi salah satu orang di dalam 3000 tersebut yang akan menjadi orang selebrator pertama untuk merayakan dari 3000 subscriber pertama dari channel ini. Yuk, subscribe-nya jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng pemberitahuannya agar mendapatkan notifikasi dari pemberitahuan channel ini. Jadi, Wak, selama ini tuh bener-bener kayak banyak banget yang beri rekomendasi, dan gak sedikit juga nih yang berkomentar di sosial media tentang mixed blood-nya wakil Indonesia untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe. Gue tuh kayak ngerasa bahwa apakah harus putri Indonesia mengandung darah mixed blood, yaitu perpaduan antara darah luar sama darah lokal gitu. Kalaupun memang ini sangat harus, kenapa ini bisa terjadi? Yuk sama-sama kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. By the way, kalau ngomongin masalah mixed blood ataupun perpaduan darah luar sama darah lokal, to be honest, gue tuh pengen banget Yayasan Putri Indonesia memenangkan produk-produk yang kayak perpaduan luar sama lokal. By the way, ini tuh nggak ada hubungan sama kacamata kita terhadap Frederica yang bener-bener kayak mixed blood banget ya, Wak. Tapi asli, pendapat gue tuh bener-bener kayak pemikiran banget kalau wakil Indonesia harus banget nih diwakili sama yang namanya darah luar. Kenapa? Poin nomor 1, gue mau menyampaikan bahwa di era IMG kali ini, khususnya di tangannya Paula Sugar, pemenang dari MU tuh benar-benar kayak sedikit banget yang pure darah Asia. Kita kayak flashback dari kemenangan Pia Alonso Woodbush, di mana Pia merupakan perpaduan dari Jerman dan juga Filipina. Kemudian dilanjutkan dengan Catriona Gray yang merupakan perpaduan antara Australian dan juga Filipina. Ya, meskipun akhir-akhir ini kayak Harna Shandu benar-benar pure Indian banget, dan kita harus akui bahwa Harna Shandu merupakan satu-satunya wakil Asia di era IMG yang benar-benar punya kualitas tinggi banget nih. Jadi kalau misalnya YPI nggak mau memenangkan yang namanya mixed blood ataupun perpaduan darah luar sama dalam, maka seenggaknya YPI harus mencari pemenang kriterianya seperti si Harna Shandu ini. Ya, balik lagi ke topik tadi, kenapa gua bilang kalau mixed blood ini benar-benar kayak penting banget untuk ajang Miss Universe? Karena biasanya, Wak, orang-orang yang mixed blood ini punya public speaking yang benar-benar kayak mumpuni banget. Contohnya kayak Jihan, kemudian kayak misalnya Putu Ayu Saraswati. Di titik ini gua kayak nggak menyampingkan produk lokal juga ya, Wak, meskipun ada juga produk-produk lokal yang benar-benar high quality, tapi benar-benar langka banget gitu. Nah, di sini tuh muncul pertanyaan, kok larinya ke public speaking ya, Wak? Salah satu kunci terbesar dari IMG era ataupun eranya Paula Sugar adalah public speaking dan juga advokasi. Artinya MU yang menang merupakan orang-orang yang spokesperson dan juga punya advokasi terbaik. Ini dua hal yang nggak bisa dilepas. Jadi kalau ada yang bilang misalnya advokasi adalah hal utama tapi nggak diikuti sama yang namanya public speaking yang cas-cis-cus, gua rasa ini kayak bener-bener hal yang abstrak banget dan nggak akan terrealisasi meskipun advokasinya mentereng. Oke, next, di poin ketiga gue mau menyampaikan bahwa kita tuh harus benar-benar berkaca sama dua negara tetangga kita. Yang pertama adalah Filipina, yang kedua adalah Thailand. Why? Kita mau ngelihat sejarah dari Filipina dari tahun 2015, dan bahkan sebelum-sebelumnya wakil Filipina itu benar-benar diwakili oleh yang mixed blood banget. Dan bisa dikata bahwa wakil Filipina tuh jarang banget yang pure pribumi dari orang-orang Pinoy. Ya, meskipun balik lagi ke takdir kayak misalnya Rabia Mateo, kemudian ada Gazini Ganandos dan sebagainya yang mungkin nggak seberuntung dari Pia dan juga Catriona. Tapi ini pencapaian yang bagus, bukan? Selain dari Filipina, kita juga harus ngelihat bahwa wakil dari Thailand merupakan salah satu wakil yang benar-benar upgrade dari tahun ke tahun. Pokoknya apapun ceritanya, di tahun 2020 kemarin, Amanda Obdam merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mentereng di top 10. Gua kayak ngerasa bahwa SAS Thailand yang benar-benar kuat banget didukung dengan mixed blood
blood ini dan spokesperson yang luar biasa bakal menciptakan sesuatu pencapaian yang luar biasa. Dan gue yakin kalian pasti mikir dan muncul pertanyaan, kenapa wakil Thailand di tahun 2021 kemarin nggak bisa melaju ke arah yang lebih baik? Ya seperti gue bilang bahwa di era AMG ini, seorang wakil dari sebuah negara harus memiliki sesuatu yang perfect. Di sini gue nggak body shaming atau apapun, tapi kita bisa lihat dengan kenyataan bahwa wakil Thailand di tahun 2021 kemarin benar-benar kayak percobaan banget sih kalau menurut gue pribadi. Dan gue ngerasa bahwa Thailand bakal jor-joran lagi di tahun 2022 ini. Oke, pendapat kita tentang mixed blood kita stop sampai di sini. Kita lanjut ke Putri Indonesia specifically. Lah, kalau misalnya wakil Indonesia yang dipilih ke ajang Miss Universe adalah mixed blood, berarti peluang dari pribumi Indonesia bakalan semakin kecil dong. Jawabannya adalah enggak, karena kenapa? Orang-orang pribumi, mereka tuh punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi merebut SAS Miss Universe Indonesia. Why? Ya, akhirnya gue kayak nggak mau menjurus kepada saran untuk YPI milih yang namanya mixed blood. Karena kenapa? Ketika kita ngelihat wakil-wakil yang tadi, kita bisa kesimpulkan bahwa 3 hal yang benar-benar menjurus di sini dan benar-benar harus dituruti nih, benar-benar harus diterapkan sama YPI, yaitu 3B. 3B di sini yang pertama behavior, kemudian brain dan juga beauty. Behavior ini dikaitkan sama yang namanya advokasi. Dan ketika advokasi ini berjalan dengan mulus dan lancar, maka orang-orang akan mengangkat dari sisi positifnya si Putri. Nah, ketika adanya behavior ini dilanjutkan dengan adanya otak ataupun brain. Kebanyakan kita kayak ngebandingin nggak sih? Kalau misalnya Inggris itu nggak penting dan sempet ngebandingin sama Iris Maitner yang merupakan wakil Prancis. Hello, siapa kita? Nih ya, Wak, kalau misalnya ada kalian yang ngebanding-bandingin si Irisnya yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi kenapa dia bisa menjadi pemenang? Lantas kenapa Indonesia nggak bisa jadi pemenang? Kita tuh kayak langit sama bumi sama Prancis toh. Berbicara masalah Prancis, bahasa Prancis itu udah semi internasional, Wak. Dan bahkan budaya Prancis tuh benar-benar kayak udah mendunia banget. Dan salah satu negara Eropa paling maju adalah Prancis di dunia. Jadi kalau misalnya si Iris ngebawa bahasa Prancis ke panggung Miss Universe, iya, semua orang bakalan tahu dan bakalan wow karena semua orang belajar tentang bahasa Prancis. Berkaca lagi kepada kita, misalnya kayak Thailand, Filipina, ataupun Malaysia, Indonesia yang nggak level sama yang namanya Prancis, kita belum tentu saatnya untuk bisa merepresentasi karena belum mendunia, Wak. Kapan juga kita bisa merepresentasi dengan sangat baik, akan ada waktunya. Tapi benar-benar butuh perjuangan banget dan butuh waktu kesabaran untuk kita nunggu nih beberapa puluh tahun kemudian. Tapi dengan barbarnya Hayati Nusantara yang nuntut crown di mana-mana harus ada mahkota dan placement. Cara yang paling aman adalah cari dan pilih wakil dari mixed blood ataupun orang-orang yang benar-benar memiliki 3B komplit. Nah, balik lagi ke poin tadi yang dimana gue bilang 3B tadi, kita menuju kepada beauty. Gue tuh kayak benar-benar nggak percaya banget ketika orang-orang bilang bahwa inner beauty nggak harus cantik dari segi fisik dan sebagainya. Yang namanya Miss Universe itu adalah role model bagi setiap wanita dan ketentuan cantiknya adalah tinggi, kemudian punya postur yang benar-benar langsing dan tidak langsung ya. Jadi gue ngerasa bahwa Yayasan Putri Indonesia nggak harus milih yang namanya mixed blood, tapi juga harus memikirkan bahwa sebenarnya selama ini wakil-wakil Indonesia yang udah dipilih ke ajang Miss Universe hanya memenuhi kriteria dari behavior dan juga beauty. Kalau untuk brandnya, gua rasa belum tercapai. Gimana, Wak, komentar kalian tentang mixed blood ini? Silahkan komentar di bawah dan berikan opini kalian tentang bahasan kali ini. See you di the next video.